Di tengah dunia yang penuh suara dan klaim kebenaran, kita sering mendengar satu kalimat yang diulang dengan keyakinan penuh. Kami dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Kudus disebut sebagai pembimbing yang menuntun manusia ke dalam seluruh kebenaran yang tunggal. Namun sebuah pertanyaan jujur perlahan muncul di benak kita, seperti apa buah dari bimbingan itu dalam sejarah. Sejak awal, iman Kristen berkembang dalam beragam bentuk. Berbagai aliran, denominasi, dan tradisi lahir, masing-masing berjalan dengan pemahaman yang tidak selalu sejalan. Namun seringkali sama-sama mengklaim bimbingan roh yang sama. Jika Roh Kudus adalah satu, dan jika Ia membimbing kepada kebenaran yang satu, mengapa arah yang dihasilkan begitu beragam? Jika Roh Kudus berfungsi, mengapa teks-teks suci hadir dalam berbagai versi? Teks berbeda, nama agama berbeda, tempat ibadah berbeda, jumlah kitab berbeda, ada kontradiksi, bahkan ribuan kesalahan penerjemahan muncul. Dan konsep ini terus diperdebatkan hingga hari ini. Mana peran Roh Kudus dalam menghentikan perbedaan ini? Jika Roh Kudus adalah pribadi ilahi, mengapa Ia tidak menyatakan secara eksplisit, "Aku adalah Roh Kudus, dan aku bukan Tuhan yang disembah," sehingga tidak muncul kebingungan tentang posisi dan hakikatnya. Dan jika Roh Kudus setara dengan Bapa dalam keilahian, mengapa tidak ada pernyataan langsung dari Roh Kudus sendiri bahwa Ia diangkat atau diakui sebagai Tuhan yang setara? Melainkan konsep itu baru dirumuskan melalui konsili dan perdebatan teologis 350 tahun setelah Yesus tiada. Sejak awal, iman berkembang dalam berbagai bentuk, berbagai aliran, tradisi, dan denominasi. Masing-masing berjalan dengan keyakinan, namun tidak selalu menuju arah yang sama. Mana peran Roh Kudus? Jika Roh Kudus adalah satu, dan jika Ia membimbing kepada kebenaran yang satu, mengapa hasil bimbingan itu tampak begitu beragam? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menyerang. Ia hadir sebagai undangan untuk merenung. Karena kebenaran sejati tidak takut pada pertanyaan, dan bimbingan yang benar seharusnya membawa hati semakin jujur, akal sejalan dengan hati. Jika perenungan ini membuka ruang kejujuran dalam diri kita, mari lanjutkan pencarian ini bersama. Subscribe dan bagikan. Semoga bermanfaat. Amin.